Selamat malam pemirsa, saya Muhammad Naroni. Sekarang sedang berada langsung di kedai Bahdon, di mana di sini saya akan mengupas tentang kisah inspiratif dari pemilik ini, bagaimana proses panjangnya dalam memulai dan mempunyai usaha ini. Namun di sini saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani langsung oleh owner daripada kedai Bahdon ini. Baik Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Maksud dan tujuan saya Bapak di sini, sebelumnya saya berterima kasih sudah diperkenankan untuk berkunjung ke tempat ini, tempat yang sangat nyaman dan di mana kedai Bahdon ini menjadi tempat untuk tempat nongkrong bagi banyak kalangan. Tempatnya selalu ramai setiap malamnya. Namun di sini saya ingin mengetahui bagaimana proses perjalanan panjang Bapak dalam memulai usaha ini. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, boleh perkenalkan diri dulu Pak, dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Doni Putra. Baik, kalau boleh tahu sekarang Bapak umur berapa? Baru kemarin tanggal 28 Mei pas 42. Wah, Bapak baru setahun ulang tahun nih katanya. Baik Bapak, saya ingin tahu tentang proses perjalanan panjang Bapak atau awal mula dari kedai ini. Dan saya ingin tahu juga dari kedai Bahdon ini, namanya kedai Bahdon berarti diambil dari Bapak sendiri. Ya. Nama Bapak sendiri. Boleh Pak, silakan. Pertama kalau untuk nama, pengalaman saya sebelum usaha di sini, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan dan beberapa brand bank. Setelah tamat kuliah di Wastu Kencana, saya bekerja di beberapa pabrik dan kantor. Dan di setiap pergaulan atau circle saya dulu, saya selalu dituakan menurut mereka. Ya. Jadi mereka menjuluki saya nama Abah. Karena nama saya Doni jadi singkat Bahdon. Wah. Jadi nama Bahdon ini sebelum terjadi ataupun terwujudnya usaha ini memang sudah sering dipanggil oleh teman-teman saya, baik yang di perusahaan ataupun di tempat jalanan, panggilnya Abah, singkat jadi Bahdon. Seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali. Saya mengingat tuh Pak, masih awal dulu pernah jajan di yang di pinggir jalan sana tuh, yang di dekat Alfamart. Ya, betul. Ya, berarti sangat inspiratif sekali nih. Nah, kalau boleh tahu awal dari perjalanan secara singkat proses pembuatan apa tempat usaha ini bagaimana Pak, dari mulai perjalanan? Saya merantau panjang sebetulnya ya, Ya. tapi saya coba rangkum sesingkat mungkin. Saya merantau dari Sumatera Utara, ikut orang tua tahun 96, kelas 1 SMP di SMP 1 Purwakarta. Keadaan merantau seperti pada umumnya yang tidak keadaan berlebih. Jadi saya dari SMP sudah berjualan kaki lima. Apa saja sudah saya lakukan berjualan. Jualan rokok di Pasar Rebo, jualan kresek, jualan keliling, kaki lima. Semua sudah saya lakukan sampai saya masa kuliah pun masih saya lakukan. Setelah itu saya bekerja. Setelah bekerja saya masih juga tetap dagang karena sudah terbangun dari kecil tadi SMP. Dan beberapa proses terus berjalan, akhirnya terlalu banyak hal yang saya lalui dan semua itu ternyata penempaan untuk membuat wadah yang tahan akan guncangan. Singkat cerita, tadi saya dagang di depan, dagang kopi seperti ini, namun skupnya lebih kecil, pakai kol buntung. Iya. Kol buntung itu pun saya sewa, bukan punya saya. Oh, ya. Saya sewa, terus berjalan kurang lebih 3 tahun kurang 2 bulan. Kebutuhan mendesak, anak mulai kuliah, mulai berpikir kalau terus menjalankan apa yang ada tidak akan mencukupi. Jadi berpikir harus melebarkan atau meluaskan usaha. Berpikirlah bagaimana kalau bikin kedai. Makanya saya bukan kafe tapi kedai. Iya. Di kedai ini pun berawal dari kegelisahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah berjalan, saya coba, izin Allah saya dapat tempat di sini berjodoh. Saya bangun pertama juga kursi baru ada 2, Iya. belum ada kanopi, belum ada split. Singkatnya, apapun yang menurut kita buruk terjadi pada kita sebetulnya bukan buruk, itu penempaan. PR beratnya ridho dan ikhlas. Jalani terus. Karena kalau bicara ini, saya emosional. Ini semua nggak saya sangka. Karena saya nggak punya pengalaman dagang di bidang kuliner. Iya. Saya itu pengalaman di bidang sandang, tas, baju, apapun itu dulu. Tapi karena keyakinan dan percaya bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, terus lakukan. Akhirnya dapat tempat ini dan di luar ekspektasi banget.
tidak melalui effort yang begitu besar, tiba-tiba menjadi besar begitu. Luar biasa. Awal buka saya 1 bulan full hanya berdua dengan istri. Iya. Saya sapu-sapu sendiri, saya masak, istri masak, menyajikan, merapikan, mendata, semua itu sendiri, berdua sama istri. Dan ternyata semua kekurangan itu membuat kelebihan. Jadi banyak pelanggan, terjalin chemistry yang baik dengan saya karena saya melayani langsung. Iya. Jadi singkatnya, karena kegelisahan, jangan berdiam dan jangan menyalahkan diri apalagi orang lain. Terus cari, berkarya, maju terus. Itu aja. Baik pemirsa, di sini saya melihat betapa banyaknya tentang hal inspiratif, motivasi bagi kita semua. Dari awal yang kecil, ketika dimulai dengan langkah setiap langkahnya, step by step, namun jika penuh konsistensi maka akan menghasilkan sebuah keinginan yang luar biasa. Namun berarti Bapak yang awalnya itu hanya Bapak dan istri, sekarang sudah banyak para pegawai. Apakah itu dari saudara sendiri atau ada orang-orang lain yang ikut bekerja di sini? Untuk karyawan total di sini 9 dan baru buka cabang tanggal 11 April kemarin di Tegal Junti sebelah Futsal Blessing. Oh, setelah ada cabangnya berarti. Di Sudah cabangnya. sebelah Futsal Blessing Tegal Junti, openingnya kemarin tanggal 11 Mei. Baik. Jadi di sana ada 5, total karyawan 14. Wah, sangat luar biasa sekali pemirsa, ternyata kedai Bahdon ini mempunyai cabang di Tegal Junti dekat Futsal Blessing. Semoga bisa banyak lagi Pak cabang-cabang di Kota Purwakarta dan sebagainya gitu. Baik pemirsa, di mana saya di sini tertarik dengan kisah inspiratif dari Bapak dan perjuangan istri dan keluarga gitu Pak. Saya ingin, apakah ada pesan untuk para anak muda yang sedang memulai usaha layaknya mempunyai impian seperti Bapak? Apa Pak pesan-pesannya? Jadi jangan pernah ragu untuk memulai hal yang positif, apalagi berbentuk usaha. Terkadang kalau terlalu banyak yang kita pikirkan, perhitungan ataupun apapun yang ada di kepala dan otak kita, itu malah bisa menghambat. Selama itu baik positif, lakukan, tentu dengan catatan cari narasumber yang memang kompeten ataupun ahli di bidang itu yang akan kita lakukan. Nanti saat kita lakukan, hal-hal baru yang kita tidak tahu dan tidak kita sangka akan terjadi. Disitulah kita pembelajaran ilmu langsung. Dibanding hanya wacana-wacana dan kita tidak melakukan, akhirnya kita tidak tahu apa permasalahan dan kita nggak tahu apa problem solvingnya. Iya. Jadi lakukan saja. Bicara atau diskusi kepada orang yang sudah lebih dulu di bidang itu. Dan terakhir tentu minta ridho orang tua dan Maha Pencipta. Sangat luar biasa sekali, berarti bukan hanya tentang kita yang bisa, tapi kita harus mencari partner ya Pak, mencari siapa yang bisa membimbing kita dan terutama dari ridho. Dari kopi yang terlihat sederhana menciptakan inspirasi dan motivasi yang sangat luar biasa. Teruslah berjalan untuk kita semua dan kejar impian kita. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mewawancarai dan memberikan hal inspiratif untuk kita semua. Sekian, saya Muhammad Naroni melaporkan langsung dari kedai Bahdon. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak.